Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang dalam program Kajian Hati, Tenangkan Hatimu. Dan seperti biasa tentunya kalau sudah ada kajian hati, sudah akan ada nih yang membimbing hati kita ya. Akan menemani kita tentunya siapa lagi kalau bukan Ustadz Hilman Fauzi. Tentunya alhamdulillah hari ini atas izin Allah di pagi yang penuh hikmat ini kita semua dapat berkumpul bersama di Masjid Agung Atin Taman Mini. Tema kita hari ini adalah menangis dalam doa, tersenyum dalam takdir. Masya Allah, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil hikmahnya saat kita menangis dalam doa, tersenyum dalam takdir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap di antara kita pasti pernah meneteskan air mata, menangis dalam hidupnya. Pertanyaannya, menangis itu boleh atau tidak? Itu adalah cara kita mengekspresikan setiap rasa dalam hati kita. Tapi ada yang harus Bunda pahami, bahwa ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah. 1, air mata yang dicintai oleh Allah adalah air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah atas setiap dosa yang dia lakukan. Dia menangis, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa, menangis. Terbayang dosa di masa lalu, menangis. Takut dengan siksanya Allah. Khawatir dengan balasannya Allah. Maka dia mudah menangis, menyesal dengan dosa-dosanya. Maka tetesan air mata menangis karena takut kepada Allah. Ingat dengan dosa, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Bunda sayang, pernah enggak Bunda menangis karena takut dengan dosa? Bunda pernah enggak menangis saat Bunda minta ampun kepada Allah? Maka percayalah, tetesan air mata yang menetes karena kita ingat dosa, takut kepada Allah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, air mata yang dicintai oleh Allah adalah air mata yang saat dia diuji, dia dikasih musibah, dan dia sedang menanti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat, masalahnya banyak, musibahnya bertubi-tubi, sampai dia bertanya, ya Allah, sampai kapan ujian ini? Ya Allah, sampai kapan Engkau menguji kami seberat ini? Ketika dia ingat ujian itu, dia meneteskan air mata. Maka tetesan air mata karena rindu dengan pertolongan Allah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, air mata yang dicintai oleh Allah adalah air mata yang menangis saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda yang sering menangis dalam berdoa bukan cengeng. Bunda yang bisa menangis ketika doa bukan manja, bukan. Tapi justru Bunda yang mudah meneteskan air mata ketika berdoa. Tanda Bunda dilembutkan hatinya dan sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh air mata yang tidak akan sia-sia ketika kita tumpahkan adalah air mata saat kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu.
Masya Allah, jadi hati lebih tenang ya. Bahwa ternyata memang bahkan menangis pun sebisa mungkin kita tujuannya untuk Allah dan karena Allah. Jadi bahkan tangisnya pun bisa menjadi berkah untuk kita. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab. Kan? Yang pertama silakan, sudah ada Kakak Norma Risma. Baik Kak Norma Risma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin memperkenalkan diri, aku Norma Risma. Sebelumnya aku sudah pernah menikah pada tahun 2021. Kemudian pada saat mengarungi bahtera rumah tangga, aku mendapatkan ujian yang begitu besar yang datangnya dari orang yang paling dekat denganku, yaitu dari ibuku sendiri. Saat itu suamiku berselingkuh dengan ibuku sendiri. Awalnya aku tahu mereka ada hubungan itu dari pesan singkat di handphone. Kemudian aku masih berusaha percaya kepada suamiku, namun kemudian Allah memberikan bukti-bukti semuanya. Pada akhir tahun 2022, mereka sempat digerebek oleh warga karena mereka ada di satu ruangan yang sama. Setelah kejadian itu, akhirnya aku memutuskan untuk bercerai dari laki-laki itu. Kemudian membuat LP dengan pasal dugaan perzinahan. Pada tahun 2023, ibuku dan mantan suamiku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan pertengahan tahun 2024 kemarin sudah ditahan. Yang ingin aku tanyakan adalah surga itu kan ada di telapak kaki ibu ya Pak Ustadz. Terus bagaimana kalau dengan kondisi yang aku alami ini? Sebelum ibuku meminta maaf, aku sudah jauh memaafkan ibuku. Namun rasa sakit, rasa kecewa dan trauma itu masih ada hingga saat ini. Bagaimana ya baiknya aku untuk bersikap kepada ibuku dalam menghadapi ibuku, karena bagaimanapun beliau tetap ibuku. Ada mantan suami tapi nggak akan ada mantan ibu, nggak akan ada mantan orang tua. Dan kenapa ya Pak Ustadz, Allah itu menguji aku dengan orang yang paling aku sayangi, yang paling dekat dengan aku. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ujian yang paling berat itu akan datang dari orang yang paling dekat dan orang yang paling melekat dalam hati kita. Dan mohon maaf ya, para nabi itu diuji dengan ujian orang terdekat. Nabi Adam alaihissalam diuji oleh istrinya, Siti Hawa. Setelah itu beliau punya anak Qabil dan Habil. Menguji atau tidak? Menguji. Nabi Nuh alaihissalam diuji oleh istrinya dan anak pertamanya, Kan'an. Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh saudaranya, kakak-kakaknya. Nabi Musa alaihissalam diuji oleh ayah angkatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh ayahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh pamannya. Mohon maaf, Ahilman percaya semua yang hadir juga di sini ada yang sedang diuji dengan ujian orang terdekat dalam hidupnya. Begitupun dengan Kak Norma, beliau diuji dengan ujian yang sangat berat. Diuji oleh ibundanya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasa sakitnya. Pasti sakit banget, sakit. Walaupun demikian, yang pertama, Kak Norma, di hati harus tetap menyiapkan ruang untuk memaafkan ibunda.
bagaimanapun surga itu ada di telapak kaki ibumu. Ridhonya Allah tergantung ridhonya ibumu. Maka tetap siapkan ruang di hati untuk memaafkan kesalahan ibumu. Walaupun sesakit apa kejadian yang kamu rasakan. Tapi mohon maaf yang kedua. Kalau ada seorang anak tidak berbuat baik kepada orang tuanya disebut dengan durhaka. Tapi kalau ada orang tua yang tidak bersikap baik kepada anaknya disebut dengan zolim. Jadi yang salah jangan hanya memandang anak sama orang tua terus. Tapi boleh jadi ada juga orang tua yang bikin salah sama anak. Ada? Orang tua yang tidak mendidik anak dengan baik, zolim. Orang tua yang tidak mengajarkan kebaikan kepada anak, zolim. Orang tua yang memberi harta haram, nafkah yang haram kepada anak, zolim. Apalagi perbuatan ibundanya Kanorma yang berpaling hati dengan suaminya, zolim. Tinggal tanyakan, kemarin ibu seperti itu dengan suami karena apa? Karena nafsu atau karena cinta? Ini biar jadi penengah nanti. Kalau karena nafsu salah, dosa. Kalau karena cinta, kenapa harus mencintai orang yang dicintai oleh anakmu? Izin. Ibu masih punya suami, ayah masih ada? Masih ada Pak Ustadz. Oke. Ini double sempurna dosanya. Dosa kepada suami, dosa kepada anak, dosa kepada mantu. Taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanorma kasih pelajaran sama ibu, sama suami, mantan suami. Dan sekarang sudah mendapatkan hukuman. Ini sebagai bentuk pelajaran. Agar jangan sampai ada norma-norma yang lain. Jangan sampai ada kanorma yang lain. Yang disakiti oleh orang terdekat. Bagaimanapun itu tetap ibumu. Tetap siapkan ruang hati di hatimu memaafkan ibu. Semoga ibu juga bertobat. Minta ampun sama Allah. Tapi pada akhirnya ibu dengan suami menikah atau enggak? Enggak Pak Ustadz. Enggak menikah? Enggak. Oke. Ya, sudah Allah berikan jawaban. Sudah kasih hukuman. Semoga Allah berikan hikmah di balik semua kejadian yang terjadi. Ahilman mau kasih doa satu boleh? Ini doa agar kita dikasih petunjuk, dikasih jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita rasakan. Kanorma pasti merasa sulit kan? Bingung harus seperti apa, jalannya gimana. Semoga dengan doa ini bisa Allah tunjukkan jalan keluar terbaik. Sekali, bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Dan sempurnakanlah urusan kami dalam petunjukmu, dalam jalan keluarmu, dalam solusi terbaik menurutmu. Amin. Baca doa itu ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Mudah-mudahan kita ditujukan jalan keluar di balik kegelapan, di balik kesulitan yang sedang kita hadapi. Amin ya Rabbal Alamin. Pasti Bapak jauh lebih sakit ya kayak daripada aku. Cuman kalau Bapak kan tipe orangnya diem. Jadi ya udah Bapak banyak sabar.
Kalau dendam sih nggak ada ya kayak, karena bagaimanapun beliau kan tetap ibu aku. Nggak akan ada yang namanya mantan ibu, mantan anak gitu kan. Jadi tetap aku sayang banget sama ibuku. Kalau misalnya emak nonton ini, sebelumnya aku mau minta maaf dulu sih. Karena maaf mungkin ada beberapa dari perjalanan hidup ini yang nggak enak lah untuk emak lalui gitu. Tapi emak harus percaya, harus yakin bahwa nggak ada cinta yang lebih besar, sayang yang lebih besar selain cinta dan kasih sayang dari aku gitu. Aku sudah memaafkan semua kesalahan emak. Semoga kita sama-sama bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga emak juga sehat-sehat meskipun kita udah nggak bisa sama-sama lagi. Tapi emak harus tahu, aku selalu peluk emak lewat doa setiap hari. Jadi lebih lega, jadi lebih tenang sih setelah tadi curhat sama Pak Ustadz. Kajian hati, tenangkan hatimu. Baik, selanjutnya sudah ada Kakak Arinda. Kami persilakan. Ya, Kakak silakan. Arinda. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum ibu-ibu sekalian. Di sini izinkan Rinda bertanya dengan Ustadz. Mungkin di sini Rinda mewakili perempuan-perempuan yang memiliki trauma yang hebat Kak dari masa lalunya. Gak terkena mentalnya untuk bisa bangkit, bisa percaya memiliki hubungan ataupun pernikahan kembali. Karena gak sedikit perempuan juga yang merasa insecure Ustadz. Apakah pantas untuk mempunyai hubungan kembali karena padahal ia adalah korban dari masa lalunya. Tapi ia merasa mau berjalan tuh gak pantas Ustadz. Katanya kan laki-laki baik untuk perempuan yang baik Ustadz. Dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Apakah kita harus menjadi perempuan yang baik dahulu untuk mendapatkan laki-laki yang baik? Dan gimana caranya kita tahu? Karena kan kadang laki-laki itu di awal-awal mah kelihatannya baik-baik terus Ustadz. Gimana kita tahu bahwa laki-laki ini adalah yang beneran baik atau enggak untuk kita? Enggak sedikit di masa sekarang malah justru perempuan-perempuan yang baik yang disakiti oleh laki-laki yang kurang bersyukur Ustadz. Bukan bermaksud kami sebagai perempuan yang kufur nikmat atas ujian yang Allah kasih untuk kita, tapi mohon pencerahannya untuk Ustadz supaya kita bisa ikhlas dan ridho atas ketetapan yang sudah Allah berikan. Jazakallahu khair Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jangan menyimpulkan satu kejadian yang menimpamu seakan-akan semua orang juga akan menyakitimu. Satu orang menyakitimu, tapi percayalah akan ada banyak kebaikan untukmu setelah engkau berlapang dan ridho menerima semua yang pernah menyakitimu. Jadi rumusnya sikap ridho menerima itu harus kita hadirkan untuk melapangkan hati agar nanti ada hati yang baru hadir di hati kita. Kadang begini Bunda sayang, jangan pernah membenci patah hati. Karena di balik patahan itu justru Allah menyiapkan cahaya untuk setiap hamba yang pernah sakit. Bunda dengan pernah disakiti doanya lebih khusyuk, betul? Bunda sayang karena pernah terluka sujudnya lebih lama, betul? Itu nikmat atau bukan? Maka percayalah, sering Ahilman bilang, kalau rasa sakitmu membuatmu bisa makin dekat dengan Allah, sesungguhnya kamu sudah sembuh dari sakit yang kamu rasakan. Tapi kalau rasa sakitmu karena manusia membuatmu makin benci ke manusia, membuat hatimu keras, semakin benci dan marah kepada manusia, sesungguhnya kamu hanya menyiapkan luka hati yang baru
dengan perasaan yang kamu tanam di hatimu. Maka Kak Arinda, ini sudah pilihan yang tepat. Allah sengaja mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk meyakinkan kepada hatimu bahwa dia bukan yang terbaik untukmu. Mohon maaf, jangan menyesali laki-laki yang pernah nyakitin kita, betul? Lo, gue terlalu berharga hatimu besti, betul gak? Hanya sakit gara-gara seorang yang menyakitimu, setuju? Udah, tapi udah. Terlalu bersih hatimu sayang untuk menyimpan nama orang yang pernah menyakitimu. Cocok? Bismillah, buka hati. Dan tadi betul, perempuan baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Bukan berarti langsung tiba-tiba baik. Jadi orang baik itu berproses dan berprogres. Jangan banyak protes. Selesaikan sampai beres. Insya Allah nanti sukses. Dan gak bikin stres. Betul? Di mana nemuin orang baik? Di tempat yang baik. Dengan cara yang baik. Hati-hati. Sekarang jangan tertipu dengan casing. Don't judge the book by its cover. Jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya. Jangan cinta karena pangkat jabatan. Cinta pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi cintalah bersamanya yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teteh, deketin aja Allahnya. Nanti Allah deketin kita sama orang yang baik untuk kita. Kadang bukan hatimu yang masih sakit, tapi hatimu yang belum lapang menerima rasa sakit yang pernah Allah titipkan dalam hidupmu. Semoga Allah hadirkan yang lebih baik untuk mbaknya. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami akan mempersilahkan lagi jamaah berikutnya yang akan bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Shirley. Saya sedang berikhtiar nih Pak Ustadz untuk mencari jodoh. Oke. Jadi belum dapat? Belum. Oke. Saya merasa kisah cinta saya memang agak kurang beruntung nih Pak Ustadz. Karena saya selalu mendapatkan pola hubungan yang sama. Yang sepertinya mereka tuh belum cukup dengan satu wanita atau sudah selesai dengan dirinya gitu. Saya sih berusaha Pak Ustadz di setiap hubungan saya harus lebih mencintai diri saya dan mencintai Allah. Jadi saya minta pencerahannya mungkin Pak Ustadz untuk ukti-ukti yang sedang mencari jodoh. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Bunda. Jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Yang harus kita pahami, jodoh itu ketentuan siapa? Allah. Apa pesan yang mau AA sampaikan? Dalam mencari, menjemput, menanti jodoh terbaik, libatkan siapa? Allah. Kenapa Ustadz? Banyak di antara kita ketika mencintai terlalu condong hatinya kepada orang yang dicintainya, lupa sama Allah yang ngasih perasaan cintanya. Betul? Maka mohon maaf kalau ada di antara pemirsa, adik-adik saya, teman-teman saya yang pernah mengalami kandas, putus, pupus, izin. Yang ditangisi jangan kepergian orangnya. Tapi yang kita tangisi entah berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan bersamanya. Ya Allah, Engkau pisahkan aku dengan dia.
Aku terima perpisahannya. Tapi aku mohon ya Allah, ampuni semua dosaku yang pernah aku lakukan bersamanya. Mungkin ada tanganku, mungkin ada mulutku, mungkin ada tubuhku ya Rob, yang pernah melakukan dosa ya Allah, yang Engkau tidak ridho dengan perbuatanku. Aku mohon ya Allah, ampuni dosaku. Jadi nangisnya bukan menangisi orang yang pergi ninggalin kita, tapi tangisi dosa kita bersama dengan orang itu. Setelah kita menangis, berdoa, baru kita minta, ya Allah, setelah semua ini hamba mohon, tanamkan rasa cinta di hatiku kepada orang yang mencintaimu dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintaimu. Ini poin. Kenapa harus nyari orang yang mencintai Allah? Kalau dia sudah mencintai Allah, dia tak mungkin menyakiti manusia. Kenapa? Karena kalau dia menyakiti manusia sama dengan dia menyakiti siapa? Allah yang menciptakan manusia. Maka cari laki-laki yang bisa menuntun kita pada kebaikan itu. Makanya Teteh beruntung diselesaikan hubungannya sebelum masuk ke jenjang pernikahan yang sesungguhnya. Akan jauh lebih sakit kalau sudah masuk ke jenjang pernikahan dan mengalami keadaan yang tadi Teteh sampaikan. Percayalah, bukan Teteh yang kurang, mungkin laki-laki yang kurang bersyukur untuk merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan kepadanya. Betul? Teteh kandas dengan yang kemarin, putus dengan yang kemarin, gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan karena satu orang yang menyakitimu, membuatmu menyimpulkan tidak lagi orang yang akan baik kepada dirimu. Jadi pelajaran, ini yang pentingnya ya. Kadang kita itu penting terjatuh, karena saat jatuh kita bisa bangkit lagi. Betul? Belajar prasangka baik sama Allah.